Talkshow hari ini. 982 Sola Gracia FM Hits musik terbaik. Kawan Sola Gracia masih bersama dengan Vina di The Morning Show. Dan seperti yang sudah kita hadapi bersama hampir 1 tahun lebih dengan adanya pandemi COVID, dan namun sekarang sudah ada terobosan yang diharapkan untuk bisa menyelesaikan pandemi ini, yaitu dengan adanya vaksinasi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa program dari pemerintah dengan vaksin gotong royong untuk menuju herd immunity di Indonesia, tentunya dengan tema kita di pagi hari ini, COVID meningkat, bagaimana pengaruh vaksinasi. Dengan narasumber spesial saya, ada Bu Elif dari Puskesmas Dinoyo. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah, dan luar biasa. Luar biasa ya Bu ya. Oke. Baik Bu. Dan ini Bu, sebelum membicarakan tema ini secara detail, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu mengenai COVID ini sebenarnya apa sih, dan mungkin sebagian orang kan hanya memahami COVID itu ada, tetapi belum mengerti secara detailnya begitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Bu? Oke. Jadi COVID ini sebenarnya bukan penyakit yang ada di Kota Malang saja ya. Iya. Jadi dari awal tahun 2020 kalau nggak salah di bulan Maret itu di Wuhan mungkin pemirsa sudah tahu semua dan sudah mengikuti perjalanan dari penyakit COVID ini. Jadi COVID itu apa sih? Yaitu coronavirus disease 19, yaitu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV atau virus corona. Nah, ini COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di dunia, di mana ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana non-alam. Nah, kalau bencana alam kan seperti banjir, seperti longsor atau tsunami. Ini yang non-alam. Jadi luar biasa untuk virus ini. Jadi pandeminya seluruh dunia. Okay. Baik Bu. Dan untuk penularan COVID ini sendiri ini bagaimana Bu? Jadi sehingga membuat gejala awal tuh seperti sesak nafas dan juga batuk, flu seperti itu Bu. Iya, jadi awal penularan itu sebelum masuk ke tubuh manusia itu dari lingkungan juga. Jadi misalnya kita tidak melakukan PHBS atau cuci tangan pakai sabun ya. Jadi lingkungan juga mempengaruhi. Tidak hanya di dalam di lingkungan kita itu yang setiap hari kita remehkan itu menjadi sumber penularannya. Nah, di mana penularannya itu juga tidak langsung ya. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai 6 hari dari kalau misalnya terjadi bisa jadi 1 sampai 14 hari. Itu bisa ya itu tadi bisa bergejala, tidak ada gejala. Kalau misalnya penularannya lewat droplet. Jadi lewat udara. Saluran nafas. Nah, dari orang yang terpapar itu bisa menularkan orang sakit itu bisa dari batuk, komunikasi, atau bersin ya. Itu yang kontak langsung dari penderitanya. Tapi bisa jadi kontak dengan lingkungan, yaitu tadi benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa yang kita sentuh, disentuh orang lain. Seperti yang ada di kita, yaitu kalau dulu mungkin orang datang dari luar kota, itu yang bisa menyebabkan penularan. Sekarang dari keluarga, klaster keluarga. Itu makanya dari keluarga juga harus lebih prepare terhadap lingkungan, pembersihannya, terus kesehatannya harus dijaga. Iya, betul sekali Bu. Dan ini Bu, saya tuh sempat membaca mengenai definisi COVID yang mengarah pada COVID simptomatis dan sindrom pasca COVID. Apakah ini masuk ke dalam golongan long COVID Bu? Ya, jadi seperti yang kita tahu penyakit COVID-19 itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Pasca terinfeksi COVID-19, sebagian besar gejala penyakitnya akan hilang. Jadi secara ininya akan hilang dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Namun pada beberapa kasus yang ditemukan bahwa penderita mengalami gejala COVID yang berkepanjangan hampir 12 minggu ya. Iya betul. Nah, Bu. setelah dinyatakan COVID ya sebagai post COVID syndrome atau long COVID.
jadi pasca selesai ya, atau gejala berkepanjangan ini menurut studi bisa tetap atau meskipun penderita sudah dinyatakan negatif atau dinyatakan sudah sembuh. Nah, ini masih ada gejala sisa ya, gejala sisa. Ini berkaitan dengan beberapa gejala yang mungkin bisa parah atau ringan dari gejala yang awal. Oke, Ya. baik Bu. Heeh. Nah ini Bu, kenapa ya Bu beberapa orang tuh bisa mengalami long COVID itu sendiri Bu? Ya, hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Oke. Mungkin ada penelitian ya untuk kedepannya. Yang pasti secara mekanisme dan faktor-faktor yang memicu atau menyebabkan terjadinya sekumpulan gejala COVID, ini kemungkinan dari yang mungkin yang saya baca ya. Iya. Ini bisa jadi long COVID disebabkan oleh imun kita yang terlalu kuat sehingga saat terinfeksi COVID imun tidak bisa menyerang virus, tapi menyerang jaringan tubuh kita. Kemungkinan keduanya bisa jadi dorman atau tidur ya. Nah, kita bisa terinfeksi kembali. Ini yang penelitiannya belum diketahui mungkin di Indonesia ya. Mungkin kedepannya Iya. ilmuwan yang perlu mengetahui efek atau gejala sisa dari long COVID-nya Long itu. COVID ini ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Dan untuk kira-kira untuk long COVID ini gejalanya apa saja Bu yang mungkin dialami? Ya, gejalanya itu bisa jadi sama dengan gejala yang awal, yaitu kelelahan, sesak nafas, sakit area dada, insomnia, diare, demam, batuk, tenggorokan sakit, kehilangan kemampuan membau. Nah, ini gejala sisa ini bisa terjadi mungkin di penyakit yang menyerang paru-paru. Itu. Nah, di Indonesia belum ada, tapi yang saya baca dari sumber dari Inggris itu ada 25% sih yang ada long gejala COVID. iya. Tapi di Indonesia mungkin masih membutuhkan waktu untuk diteliti lagi. Baik Bu. Berarti ini masih harus diteliti lagi ya Bu untuk Iya, gejala-gejalanya iya. itu ya Bu. Nah di Puskesmas di Noyo ini sebagai fasilitas kesehatan untuk menangani COVID ini melayani apa saja ini Bu? Iya, jadi di Puskesmas semuanya mungkin di seluruh Indonesia itu bekerja berdasarkan wilayah. Jadi kami yang dari Puskesmas di Noyo itu ada 5 wilayah, di mana ada 5 kelurahan. Kalau misalnya ada penderita itu kami juga tidak bisa sendiri. Jadi ada informasi dari rumah sakit, ada informasi dari dinas kesehatan atau dari masyarakat sendiri. Karena di Kota Malang itu luar biasa. Iya. Warganya hebat-hebat. Jadi gercep ya, gerak cepat kalau misalnya ada lingkungan atau keluarganya yang mengalami keluhan mengarahnya ke sana. Itu cepat melakukan tindakan ya. Jadi petugas melakukan tracing ya, tracing pasien itu pasien atau keluarganya ya untuk memantau. Biasanya kita identifikasi kontak dulu. Jadi data itu sudah ada, kita coba karena kita bekerja berdasarkan wilayah, jadi kami mudah untuk memantau masyarakat di mana posisinya. Di mana identifikasi kontak ini sangat perlu untuk data awal. Iya. Terus kita juga melakukan pencatatan detail kontaknya atau mungkin tindak lanjutnya. Jadi siapa saja sih yang sakit dalam rumah itu atau bagaimana kejadiannya itu tetap kita tracing. Nah, setelah itu kita melakukan koordinasi dengan tim. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri karena di Puskesmas untuk perawatan mungkin masih tidak ada perawatan ya. Jadi selama COVID karena mungkin keterbatasan dari SDM-nya juga, kita tetap bekerja di lapangan dengan menggerakkan semua tim yang ada di Puskesmas. Oke. Nah, terus setelah pasiennya terpantau, ini juga kita melihat kondisi pasien ya. Apakah pasien itu masuk dalam kriteria sedang, kriteria ringan, sedang atau berat. Nah, ini jadi kita juga harus memetakan bagaimana kondisi pasien. Kalau misalnya ringan sedang mungkin kita bisa memantau. Kalau dulu ya di tahun 2020 itu layanan untuk safe house atau RSL masih lumayan banyak. Jadi artinya tidak seperti sekarang ya. Jadi sekarang semuanya full, rumah sakit juga full. Kalau dulu ada salah satu dari keluarga itu kita coba untuk isomannya di yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di safe house di Jalan Kawi atau di RSL di Jalan Ijen di sana. Nah, betul, Bu. Setelah beberapa bulan ke belakang ini terjadi lonjakan yang luar biasa. Kami mencoba menata masyarakat untuk melakukan
melakukan isoman mandiri ya. Jadi keluarga itu meskipun sehat harus tetap isoman di situ karena dia kontak dengan pasien yang ada di situ. Nah, kita juga di samping dari membina pasiennya atau keluarganya, kita juga melibatkan dari masyarakat di situ. Kita juga libatkan RT RW, PKK atau kelurahan untuk membantu mungkin lumbung pangannya. Iya. Jadi kami bekerja sama supaya isoman terselesaikan dalam kondisi sehat. Itu Iya. yang selama ini kita lakukan untuk masyarakat. Baik, Bu. Dan sebagai salah satu vaskes di Kota Malang ini ya, Bu ya, di Puskesmas di Noyo ini apakah sudah membuka vaksinasi secara umum, Bu? Iya, Oh, sudah. jadi sudah. Jadi kami mungkin seluruh Kota Malang ya umumnya itu tidak hanya di puskesmas saja, tapi klinik atau mungkin tempat layanan kesehatan yang ada di wilayah tersebut berjejaring dengan puskesmas untuk serentak membuka layanan vaksin. Jadi Baik. kami sudah melakukan pelayanan vaksin dari awal. Baik, dan untuk syarat-syaratnya nih apa saja nih, Bu? Ya, untuk vaksin sebenarnya tidak dalam kondisi sakit. Oke. Itu aja, sehat ya. Sehat ya, Bu, Jadi kalau kondisi sehat nanti ada semacam screening kesehatan supaya dia bisa masuk untuk langsung dilakukan vaksin. Tapi awalnya harus bawa KTP. KTP manapun, kalau misalnya domisili di Malang tetap kami terima. Jadi tidak hanya KTP Kota Malang, tapi kan di Kota Malang itu luar biasa mahasiswanya ya. Iya. Jadi mereka menetap di situ bertahun-tahun, tetap kami layani sesuai dengan Baik. domisili dari Oke. pemberitahuan dari RT RW-nya. Oke, baik, Ya. Bu. Baik. Dan bagaimana, Bu, untuk regulasi vaksinasi di Puskesmas di Noyo ini agar tidak mengalami adanya kerumunan seperti yang ramai di media sosial ini? Iya. Jadi kami semuanya belajar ya, belajar untuk mengatasi, tidak bisa langsung instan. Jadi awalnya mungkin sedikit dari masyarakat itu yang ingin, karena mungkin banyak berita-berita hoak jadi menyebabkan dia tidak mau divaksin. Nah, beberapa bulan ke depan ini luar biasa antusias masyarakat karena dia merasa pingin sehat. Iya. Juga ada keperluan yang lain, di mana-mana harus dilakukan pemeriksaan apakah sudah divaksin apa tidak. Jadi kami di Puskesmas itu mencoba untuk mengurangi atau memutus rantai penularannya itu lewat Google Form. Kalau kami ada 200 ya sudah, disitulah kita akan menerima dari sesuai dengan antrian Google Form di situ. Oke, baik. Dan dalam satu hari ini menargetkan berapa untuk jumlah vaksinasi nih, Bu? Yang selama ini kita lakukan, pernah juga kita melakukan di layanan langsung datang mobile di pasar, itu kami juga pernah melakukan di situ. Baik. Itu sekitar 200-250. Tapi juga kita memikirkan dari tenaga dan kerumunan juga. Iya, kerumunan Tidak ya, Bu. bisa kita misalnya kita punya vaksin 1000 saat itu 1000 tidak bisa. Kita coba tata untuk mengurai masyarakat supaya dia sehat dan tidak, maksudnya pulang dari vaksin tidak jadi sakit karena kontak dengan yang berkerumun tadi. Iya, jadi berarti harus tetap mematuhi protokol kesehatan juga ya, Bu, tidak pasti. berkerumunan. Iya, itu yang tetap kita jaga. Iya, baik, Bu. Nah, sekarang kan ini semakin membuat was-was adalah banyaknya mutasi dari virus COVID ini. Bagaimana tanggapan Bu Elif sendiri? Oke, Iya. jadi menurut saya karena virus itu akan bermutasi terus seiring berjalannya waktu, dari hari-hari itu mutasi, berbagai macam virus bisa bermutasi menjadi lemah dan lama kelamaan akan menghilang. Ya, bisa juga bermutasi menjadi menular atau lebih berbahaya. Baik. Kemungkinan kedua inilah menjadi perhatian khusus untuk para ilmuwan untuk bisa meneliti lebih cepat ya, di mana untuk ilmuwan itu bisa menghasilkan bagaimana sih perjalanan penyakit, atau mungkin kalau ada virus yang baru itu bisa terdeteksi lebih cepat. Nah, untuk poin dari masyarakatnya, jadi hal ini virus yang bermutasi merupakan urgensi untuk melakukan vaksin ya. Kenapa? Karena beberapa kasus membuktikan bahwa vaksin bisa memberi kekebalan pada varian yang baru. Bisa jadi seperti itu. Iya, baik, Bu. Dan bagaimana nih, Bu, tips agar seseorang yang sudah divaksin ini tidak terkena COVID kembali? Oke, ya.
Jadi orang-orang yang sudah divaksin yang sudah divaksin tidak 100% terbebas dari COVID. Jadi kasus yang saya alami sehari-hari, kami juga melakukan tracing langsung di lapangan, juga kami juga sebagai vaksinator ini diyakini ada sih biasanya kalau kena apakah bisa kena lagi atau kalau sudah divaksin apa bisa kena lagi, bisa jadi ya. Namun diyakini juga kalau misalnya kemungkinan setelah divaksin itu memang kecil ya, keluhannya atau mungkin terjangkitnya lagi itu kecil. Nah, diyakini gejala yang diterima tidak akan separah apalagi orang tersebut belum divaksin. Ya, tips yang agar tidak terkena COVID sama seperti masyarakat pada umumnya, tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Sekarang pakai maskernya harus double loh. Iya, betul. Di dalamnya pakai masker ini bedah, luarnya pakai masker kain. Iya, itu sekarang kalau mungkin tahun yang kemarin mungkin wajib pakai masker ya, mau masker apapun ya. Sekarang lebih karena banyak varian baru, jadi mungkin maskernya bisa double. Menjaga jarak dan mencuci tangan, memakai sabun. Di sisi lain pemerintah juga akan menggiatkan. Jadi antara pemerintah dan masyarakat itu harus berkolaborasi. Kalau pemerintah kegiatannya yaitu 3T, tes, tracing dan treatment. Itu untuk pemerintah. Jadi mentaati peraturan pemerintah dan mengisolasi diri apabila merasa dirinya sakit. Berarti gitu. dari masyarakat sendiri juga harus bekerja sama ya, Bu. Iya. Untuk mendukung program pemerintah. Betul sekali, Bu. Nah, ini Bu, apakah ada penyakit bawaan yang diderita seseorang hingga akhirnya tidak dianjurkan untuk menjalani vaksinasi COVID ini, Bu? Oke, sebelum divaksin akan ada screening lebih dahulu ya. Jadi tidak langsung setelah mendaftar terus langsung divaksin, tidak. Jadi ada screening lebih dulu. Petugas akan meminta kita mengisi form yang mana form tersebut juga termasuk ada riwayat penyakit atau komorbid penyerta atau membuat kita tidak apa sih yang tidak boleh divaksin, misalnya penyakit autoimun ya, hipertiroid, penyakit ginjal kronis atau HIV. HIV ini mulai diperbolehkan asalkan yaitu tadi CD4 lebih dari 200, penyakit jantung, gejala ISPA dan hipertensi. Jadi penyakit-penyakit ini tidak artinya saklek atau tidak boleh, tapi kita juga mempertimbangkan dari dokter yang merawat. Kalau misalnya dokter yang merawat itu memperbolehkan karena kondisinya seperti itu, misalnya bagus kondisi pasiennya, silakan boleh. Jadi ada semacam note dari dokter yang merawat. Iya, gitu. baik Bu. Nah ini Bu, biasanya kan ada orang yang alergi obat ya Bu ya. Iya. Jadi tidak disarankan vaksin. Nah, bagaimana biasanya jika seseorang itu tidak disarankan untuk vaksin, apakah mungkin ada surat keterangan gitu Bu? Nah, ini yang selama ini masyarakat minta dipakai untuk naik pesawat, terus kereta api. Banyak di tempat kami itu yang minta seperti itu. Kalau memang ada sesuatu di dalam tubuhnya, misalnya alergi terhadap antibiotik dan dia melakukan perjalanan, monggo datang ke dokternya. Kalau dokternya akan memeriksa apakah memang benar dia ada alergi, dan di situ akan dikasih keterangan memang tidak bisa divaksin. Baik. Ya tidak hanya yang alergi aja, mungkin banyak ya, mungkin dengan penyakit-penyakit yang berat itu kemungkinan divaksin akan menimbulkan keadaan yang lebih buruk misalnya seperti itu. Jadi surat keterangan itu dikembalikan ke dokternya. Tapi kalau di dalam perjalanan itu kadang masyarakat menganggapnya dipersulit, padahal di situ kita harus sama-sama mengerti kalau kita untuk memutus rantai penularan ya harus sesuai dengan protokolnya yang sudah ada. Baik, berarti sebenarnya tidak dipersulit ya Bu? Iya, tidak. Jadi tinggal tergantung dari setiap orangnya ya Bu? Iya. Baik Bu.
Dan ini apa saja nih Bu syarat seseorang jika bisa menerima vaksin? Apakah jadi dari kesehatannya tuh perlu dicek dulu itu Iya. atau selain itu? Iya, jadi kita harus tahu dulu tujuan vaksin itu untuk apa sih? Yaitu menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID, mencapai kekebalan kelompok herd immunity untuk mencegah penularan dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, terus menjaga produktivitas dan meminimalisasi dalam sosial ekonomi. Jadi kita harus tahu tujuannya vaksin dulu. Nah, kalau memang sudah tahu dan tujuannya pasti akan melewati beberapa tahap. Kalau misalnya datang ke layanan tidak langsung divaksin, akan diukur suhunya. Makanya tidak boleh dalam keadaan sakit. Ya, biasanya dengan COVID itu ada demam, jadi diukur suhunya. Nah, terus dilakukan pengukuran tensi juga. Nah, kadang ini yang terjadi di layanan. Iya. Malamnya tidak bisa tidur karena dia sudah terjadwal untuk vaksin, engkau kan kayak itu kalau orang Jawa bilang ya. Jadi nervous ya Bu ya. Nervous. Nah, nervous itu membuat tensi atau panik yang di dalam tubuh itu membuat tensinya juga naik turun. Kalau terjadi dari awal, dari screening atau pemeriksaan awal itu dari tensinya dia tidak pernah tensi tinggi, ya ternyata di tensi ternyata tinggi, kita coba untuk istirahat dulu beberapa menit. Nah, setelah itu kita ulang lagi. Biasanya turun kalau memang dia tidak ada riwayat hipertensi. Nah, setelah itu baru masuk di screening. Iya, Bu. Nah, screening riwayat-riwayat yang sudah ada untuk ditanyakan itu harus dijawab. Nah, kadang masyarakat itu takut, misalnya dia punya terus dia bilang tidak ada, ini juga fatal. Setelah di screening, apa yang sudah diinformasikan oleh petugas siap untuk divaksin. Itu saja. Iya Bu, berarti dari masyarakat sendiri tidak boleh berbohong Bu ya mengenai kondisi tubuh itu. Iya. Terkadang masyarakat tuh berpikir takut kalau jujur. Padahal itu berbahaya Bu ya. Fatal itu. Iya. Baik Bu. Nah Bu, ini seseorang yang masih dinyatakan positif, apakah diperbolehkan untuk melakukan vaksin Bu? Kalau dia masih positif, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Jadi orang yang positif atau yang mengalami gejala COVID harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dulu. Nah, terhindar dari kontak yang lain. Kalau misalnya dalam kondisi sekarang ya udah isoman sekeluarga. Meskipun di dalam keluarga itu sehat, karena kita nggak ada tempat khusus lagi. Penuh ya, di tempat-tempat yang difasilitasi pemerintah itu penuh ya. Udah penuh. Iya. Terus seseorang boleh divaksin setelah 3 bulan dinyatakan sembuh dari COVID. Karena yaitu tadi 3 bulan adalah waktu pemulihan optimal tubuh dari virus tersebut. Apabila dinyatakan positif setelah menerima vaksin dosis pertama, vaksin dosis pertama tersebut tidak perlu diulang. Jadi setelah vaksin pertama ternyata dia positif, nggak perlu diulang lagi. Langsung menunggu 3 bulan setelah itu dilakukan vaksin yang kedua. Oke, baik Bu. Jadi nggak langsung habis sembuh belum 3 bulan langsung vaksin itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi perlu untuk mengkondisi jeda 3 bulan. Baik Bu. Nah ini Bu, biasanya setelah seseorang menjalani isolasi, apa aja yang perlu diperhatikan saat akan keluar? Mungkin perlu menjalani tes swab lagi atau tidak Bu? Iya. Kalau tidak ada keperluan atau pekerjaan atau permintaan medis, tidak perlu dilakukan swab. Jadi cukup melakukan isolasi mandiri saja. Ya mungkin bila melakukan perjalanan keluar dibutuhkan oleh pemerintah yang sekarang ya, semua aturannya harus swab kan, karena kita juga nggak bisa memilih atau memilah-milah masyarakat. Jadi aturannya sama semua. Terus berdasarkan pedoman yang terbaru dari Kemenkes, orang yang memerlukan follow up tes PCR setelah masa isolasi 10-14 hari adalah mereka yang memiliki gejala berat atau kritis. Jadi dokter akan mempertimbangkan untuk dilakukan ulangan lagi untuk swab PCR ya. Yang tidak bergejala atau masih ada gejala sisa tidak perlu PCR atau tidak perlu tes lagi. Namun kembali lagi apabila dimaksud swab test ini digunakan untuk persyaratan tertentu, mungkin di tempat kerja atau mungkin yang pekerjaannya di luar daerah,
sesuai dengan aturan pemerintah, monggo. Oke, baik. Berarti tergantung juga dari keperluannya ya Bu ya, Iya. untuk melakukan tes swab itu lagi Bu. Iya. Baik. Apakah isolasi mandiri ini menjadi salah satu yang dianjurkan untuk yang positif COVID ini Bu? Iya, jadi wajib isoman ya, artinya wajib isolasi mandiri. Karena isolasi mandiri merupakan langkah utama untuk rehabilitasi dari COVID yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Di mana tujuannya untuk menghindari masa infeksius dari virus tersebut agar tidak menular ke orang lain. Ya. Nah, periode infeksius ini bisa mencapai 1 sampai 14 hari. Tapi sekarang ada ini perubahan yang umumnya gitu dilakukan isolasi selama 10 hari. Kalau tidak bergejala bisa melakukan aktivitas keluar. Tapi kalau misalnya dia masih melakukan masih ada gejala dari tubuhnya itu ditambahkan 3 sampai 4 hari. Jadi 14 hari. Jadi 14 gitu. hari ya Bu ya. Iya. Nah ini Bu, kalau biasanya yang isoman ini berarti harus mematuhi juga prokes. Jadi kalau di dalam rumah bisa pakai masker ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi makanya itu dari awal mungkin tahun 2020 kita coba untuk memindahkan ke tempat isolasi yang difasilitasi oleh pemerintah. Tapi berhubung sekarang terjadi lonjakan yang luar biasa, nah bisa jadi dalam satu keluarga itu bisa 5 orang di dalam keluarga itu. Betul sekali, itu Bu. hanya di wilayah kami, belum di wilayah lain. Jadi, nah fasilitas pemerintah hanya mungkin hanya beberapa ribu dari bed yang misalnya yang sudah ini nggak bisa, nggak cukup gitu. Jadi full bed ya. Nah kalau misalnya pemerintah tidak bisa memfasilitasi, kami mencoba di masyarakat untuk membantu untuk lumbung pangannya. Kami yang ada di layanan kesehatan tetap melakukan keluarga itu isolasi mandiri sama, artinya mau dipindahkan dimanapun tapi kan dia tetap juga mungkin nyaman dengan di rumah. Nah tapi dia tidak bisa melakukan aktivitas di luar gitu loh. Iya betul sekali Bu. Dan ini Bu, karena udah di akhir acara ini Bu ya. Oke. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan mengenai pentingnya vaksinasi ini Bu? Iya, jadi mungkin pesan yang mungkin saya informasikan ke masyarakat, pemberian imunisasi COVID disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan upaya akselerasi dalam rangka penanggulangan pandemi, dan pemberian imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok pada masyarakat sehingga dapat memutuskan rantai penularan COVID. Baik. Kita pingin seperti dulu lagi. Iya, betul sekali Bu. Jadi butuh dukungan semuanya, kerjasama semuanya, masyarakat dan pemerintah. Betul sekali Bu. Itu. Nah itu Kansela Gracia, jadi dari Bu Elif sendiri bahwa pentingnya vaksinasi itu ya Bu ya. Iya. Dan juga dimana kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat, apalagi dengan memakai masker 2 lapis Bu ya. Iya, 2 lapis. Iya, baik. Kansela Gracia, terima kasih Bu Elif atas kehadirannya di studio kami dan sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Iya, terima kasih kembali. Iya, sama-sama Bu. Talkshow hari ini.